Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi amarana bil jihad. Alhamdulillahilladzi amarana bi tahriril Quds al mubarak. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku walul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasukannya sangat ditakuti oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang Yahudi. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, nusirtu birru'bi ala masirati yaumin wa lailatin. Aku, kata Nabi, diberikan kemenangan oleh Allah dengan diciptakannya rasa takut kepada musuh-musuhku dalam jarak perjalanan sehari semalam. Itulah pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu ditakuti? Dalam satu surat yang ditulis oleh Khalid bin Walid, panglima yang berhasil menaklukkan Persia. Di situ dicantumkan, di dalam surat itu dinyatakan, aslim taslam fa innahu wa illa fa innahu sayatika qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayah. Masuk Islamlah kalian, tunduklah kalian. Jika tidak, maka kalian akan didatangi oleh pasukan yang pasukan itu, oleh kaum yang kaum itu lebih mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Takbir. Itulah pasukan Rasulullah SAW. Karena itu dalam syair diungkapkan, Khaybar Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad sayud. Mereka sangat takut dengan tentara Nabi Muhammad SAW, karena tentara ini adalah tentara yang betul-betul sanggup melakukan apapun untuk membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah, menegakkan bendera panji uqab, panji tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa hari ini Palestina tidak bisa dibebaskan dari cengkraman negara atau cengkraman entitas? Tidak layak disebut sebagai negara, tapi entitas Yahudi. Kenapa Palestina tidak bisa dibebaskan dari entitas Yahudi, saudara-saudara sekalian? Saya alhamdulillah ditakdirkan oleh Allah sudah menginjakkan kaki di Al-Quds. Dan Anda tahu, saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan kalau kita melewati dari atas bukit sampai masuk ke Yerusalem, sesungguhnya entitas Yahudi itu sangat kecil. Wilayah Palestina itu, kalau kita lihat, wilayahnya masih sangat luas, jumlah penduduknya juga masih sedikit. Pertanyaannya kemudian, kenapa Yahudi yang jumlahnya sedikit itu bisa mengontrol wilayah Palestina, saudara-saudara sekalian? Jawabannya adalah karena entitas Yahudi yang kecil itu di-backing oleh negara-negara besar, sehingga menyebabkan penguasa kaum muslimin, sehingga menyebabkan kaum muslimin yang tinggal di Palestina tidak bisa berkutik. Itulah yang menyebabkan kenapa entitas Yahudi yang kecil itu bisa menaklukkan Palestina, karena ada backup, ada backing. Siapa yang membacking mereka? Di antaranya adalah Amerika, ada Inggris, ada negara-negara Eropa, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, masalah Al-Quds hari ini sesungguhnya bukan semata-mata masalah karena Al-Quds itu dijadikan sebagai ibu kota Israel, tidak. Tetapi masalah Al-Quds itu adalah masalah yang muncul karena adanya entitas Yahudi. Dan siapa yang memunculkan entitas Yahudi itu pertama kali? Pertama kali memunculkan adalah Inggris. Dan kemudian setelah Inggris meninggalkan wilayah Timur Tengah setelah dikalahkan oleh Amerika, maka Amerika lah yang kemudian berada di belakang mereka.
Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tahukah saudara bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Al-Quds dari tangan tentara-tentara salib? Saudara-saudara sekalian, Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu tidak berperang atas nama Khilafah Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi ketika itu tidak berperang atas nama umat Islam seluruhnya. Tetapi Salahuddin hanya mewakili entitas umat Islam. Sebut saja Salahuddin ketika itu adalah salah seorang pahlawan yang mewakili entitas Bani Saljuk, yang kemudian setelah memasuki Mesir, membebaskan Mesir dari Bani Fatimiyah. Dan setelah Mesir dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, maka Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke Al-Quds dan membebaskan Al-Quds dalam perang Hittin. Dan disitulah kemudian orang-orang Kristen ketika itu, orang-orang salib ketika itu, mereka tidak berkutik menghadapi tentara Salahuddin Al-Ayyubi. Saudara-saudara sekalian, apakah hari ini tentara kaum muslimin tidak sanggup melakukan sebagaimana dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Sanggup, saudara-saudara. Apalagi tadi saya sudah ceritakan, ternyata entitas Yahudi itu cuma kecil, jumlahnya tidak banyak. Tetapi kenapa mereka tampak begitu kuat? Karena tangan-tangan tentara kaum muslimin diikat oleh penguasa mereka. Penguasa mereka, tangan dan kaki mereka diikat oleh negara-negara penjajah yang menjadi majikan-majikan mereka. Karena itulah saudara-saudara sekalian, kalau hari ini kemudian kita ditanya apa solusi yang fundamental, yang mendasar untuk Al-Quds dan untuk membebaskan Palestina? Jawabannya tidak lain adalah khilafah, saudara. Kenapa harus khilafah, saudara? Karena khilafahlah yang penguasanya, yang negaranya itu tidak bisa dikangkangi, tidak bisa diikat tangan dan kakinya oleh negara penjajah. Karena dia adalah negara adidaya, saudara. Dan kalau ini ada, saudara-saudara sekalian, maka sesungguhnya menyelesaikan masalah Al-Quds tidak membutuhkan waktu yang lama, saudara-saudara. Sebagaimana yang dilakukan TNI untuk membebaskan Sandra kemarin, hanya membutuhkan waktu hitungan menit, saudara. Itu kalau pasukan sekaliber pasukan Salahuddin Al-Ayyubi masuk ke wilayah Al-Quds dan membebaskan Al-Quds di bawah komando seorang khalifah, di bawah komando Amirul Mukminin. Takbir. Tetapi saudara-saudara, hari ini umat Islam tidak punya siapa-siapa. Mereka anak yatim, saudara. Mereka tidak punya bapak, saudara. Mereka tidak punya ibu, saudara. Inilah yang menyebabkan umat Islam di mana-mana mereka mengalami penindasan, penistaan, dan berbagai macam tindakan-tindakan persekusi, saudara-saudara sekalian. Apa kata Golda Meir, mantan Perdana Menteri Israel? Dia mengatakan, ketika kami menyerang Al-Quds, kami membakar Al-Quds, kata dia, semalam kami tidak bisa tidur. Karena kami membayangkan seluruh bangsa Arab akan menyerang Israel. Tetapi setelah malam berlalu dan kami berganti hari esoknya, ternyata tidak terjadi apa-apa. Setelah kami bangun tidur esok harinya, kami baru tahu, kami baru sadar bahwa sesungguhnya kami sedang menghadapi umat yang sedang tidur, saudara. Siapakah umat yang sedang tidur itu, saudara? Umat Islam. Kenapa mereka tidur, saudara? Karena tidak ada pemimpin yang membuat mereka bangun. Karena tidak ada negara yang membuat mereka bangkit. Dan itulah umat Islam hari ini, saudara-saudara sekalian. Saya kira itu, saudara sekalian, pesan kita jelas bahwa masalah Palestina karena adanya entitas Yahudi, bukan karena sekedar Al-Quds diproklamirkan sebagai ibu kota. Kalau nanti Al-Quds diproklamirkan sebagai ibu kota kemudian mereka tarik kembali, apakah masalah Palestina selesai? Tidak, saudara. Selama entitas Yahudi masih berada di sana, dan selama itu pula, maka masalah Palestina tidak akan pernah selesai. Tetapi sampai kapanpun masalah ini tidak akan pernah selesai, kecuali umat Islam yang menyelesaikan di bawah kibaran bendera tauhid, di bawah seorang pemimpin Amirul Mukminin. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menyegerakan pertolongannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
menyerahkan pertolongannya sehingga Allah segera menurunkan pertolongannya untuk kita semua, bukan hanya untuk saudara-saudara kita di alam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.